Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Nah, puji nama Tuhan. Kita dapat berkumpul di tempat ini itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita masih datang untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun ada mungkin capek atau masih rasa ngantuk, tapi kita percaya Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu akan menguatkan kita. Amin. Nah, oke, Bapak Ibu. Tema kita pagi hari ini adalah bersyukur dalam iman, kasih, dan pengharapan. Terambil dalam Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 8. Sudah Bapak Ibu, kita sudah menemukannya. Saya mengajak kita akan membaca bersama-sama dalam Kolose 1 ayat 3 sampai 8. Sudah, kita akan membacanya. Saya membacanya di sini, nanti saudara Bapak Ibu akan menyesuaikan dengan pembacaannya. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 8. Ayat 3 di sana mengatakan, kamu selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ayat 4, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat 5, oleh karena pengharapan yang diselamatkan, yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berubah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah sebenarnya, dengan sebenarnya. Dan semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayanan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam tema kita pagi ini, di mana kita bersyukur dalam iman, kasih, dan pengharapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan definisi atau apa itu definisi bersyukur. Di sini sudah ada di slide Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya dapat mengambil di sini dalam Kamus Bahasa Indonesia. Bersyukur berarti rasa terima kasih kita kepada Allah atau ungkapan pernyataan lega. Lega di sini sesuatu yang kita merasa puas atau senang atau merasa sesuatu yang membuat kita berterima kasih dengan melakukan sesuatu yang kayak dengan tidak sungkan-sungkan mengungkapkan atau mengekspresikan begitu, atau sesuatu yang
membuat kita rasa ingin membuat sesuatu yang terus kita melakukan dengan rasa berterima kasih ya. Salah satunya adalah dengan mengucap syukur dengan cara puji-pujian atau memberikan ucapan rasa apa dengan lainnya, misalnya kita berdoa dengan ungkapan rasa berterima kasih, salah satunya itu. Di sini yang dapat saya simpulkan di sini mengucap syukur, dapat saya definisikan atau artikan di sini bagaimana rasa terima kasih kita kepada Allah dan mengucap syukur itu berarti menyatakan perasaan kita yang tadi kita dapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kita atau merasa lega, beruntung, senang dan banyak hal lainnya dalam mengucap syukur. Dan juga merasa bersyukur itu adalah sebuah ungkapan rasa berterima kasih yang kita terima atau yang telah Tuhan memberikan kepada kita sebagai anugerah. Salah satunya adalah anugerah yang tak terhitung jumlahnya. Tuhan sendiri yang menjanjikan bagaimana atau siapa saja yang mau bersyukur, maka Tuhan akan menambah hikmat serta berkat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, bagaimana tindakan bersyukur kita? Bagaimana ekspresi atau cara kita untuk menyampaikan rasa syukur kita? Yang pertama, bagaimana rasa syukur itu adalah tindakan iman kita kepada Tuhan. Tindakan iman kita, maksudnya apa yang kita percaya, kita yakini, berarti itu sudah menunjukkan bahwa rasa syukur kita menunjukkan itu hanya kepada Tuhan. Atau kita berseru dan berterima kasih karena mungkin penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan kita bisa sehat, kita bisa dengan keadaan yang baik-baik. Dengan itu mengungkapkan rasa syukur kita bahwa Tuhan sudah menyertai kita, mungkin lewat doa kita sampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan, dan bahkan juga pujian-pujian yang kita mau naikkan sebagai ungkapan rasa terima kasih atau rasa bersyukur kita karena Tuhan sudah menyertai bahkan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Dengan cara bersyukur, di sini cara bersyukur kita ini salah satunya adalah kita untuk mengajak kita bagaimana kita untuk mengikuti teladan Kristus yang sebagai juru selamat kita. Saudara, Bapak, Ibu, bukan saja kita saja merasa syukur dengan apa yang kita bersyukur dengan apa yang kita miliki atau apa yang kita lakukan. Dengan itu kita mau kembalikan itu rasa syukur itu hanya kepada Tuhan. Begitupun dengan pribadi Yesus, ketika dia sedang berada di kayu salib, dia berkata dalam kata-katanya dalam dalam Lukas situ Bapak Ibu nanti akan membacanya, saya lupa ayatnya di mana, tapi dia berkata dia juga merasa bersyukur, mengungkapkan ekspresinya kepada Tuhan yang saya kutip di sini, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dia juga berserah dan menyerukan rasa itu kepada Tuhan. Dia bukan lagi pribadi yang bisa untuk menyampaikan. Sebenarnya kalau secara pandangan kita manusia bisa saja Yesus juga bisa melakukan mujizat yang besar, dia juga bisa menyelamatkan dirinya di kayu salib, tapi dia rasa bahwa dia juga datang sebagai hamba untuk menyampaikan firman Tuhan, karena dia salah satu pribadi yang menjadi teladan yang mutlak, teladan yang sejati. Maka kita salah satu dari kita sebagai hambanya yang menjadi penerus, kita adalah hamba-hamba ya Tuhan yang terus melakukan amanat agung. Nah, di sini Tuhan Yesus menunjukkan pribadinya bahwa bukan dia lagi yang berhak untuk melakukan itu, tetapi kehendak Bapaknya, kehendak Tuhan Allah sendiri yang berkuasa, sehingga dia hanya bisa serahkan biar
Bapa yang di surga atau Tuhan Yesus yang Tuhan Allah yang punya kehendak, melainkan kehendaknya. Itu salah satu rasa syukur dia. Rasa syukur Tuhan Yesus kepada Bapa di surga karena dia tidak, bagi dia juga berhamba bersama dengan kita. Dan seterusnya, mengapa kita harus bersyukur? Nah, di sini ada 2 poin yang kita dapat. Nah, rasa bersyukur adalah tindakan yang tadi sudah kita lewati. Bagaimana cara tindakan kita dengan bersyukur adalah mendengarkan firman Tuhan atau kita membaca, itu salah satu rasa bersyukur kita, dan situlah akan muncul iman kita yang kita bisa mengekspresikan bahwa salah satu kasih Tuhan lewat firman yang kita baca, kita dengar. Dengan firman itu yang mungkin menegur kita sehingga kita rasa terberkati atau rasa ada motivasi atau berkat yang baru, sehingga muncul rasa bersyukur itu, sehingga kita naikkan pujian syukur kita atau doa-doa kita karena kebaikan Tuhan lewat kasih-Nya. Banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, ya patutlah kita mengucap syukur. Ini membutuhkan agar kita percaya kepada Allah dan berharap akan segala sesuatu yang adalah benar. Dengan bersyukur, kita bisa mengikuti teladan juru selamat yang tadi saya ilustrasi atau menjelaskan sedikit. Ini terdapat di Lukas 22 ayat 24. Bapak Ibu Saudara akan membacanya. Salah satu teladan Yesus yang dia nyatakan dalam dirinya di atas kayu salib, bagaimana dia juga pribadi yang selayaknya bisa dia juga melakukan mujizat yang luar biasa, tetapi malah Yesus menyerahkan diri, bahkan dia berserah, dia bukanlah dia lagi yang layak, tapi dia serahkan kepada Bapa di surga. Karena kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Begitu kata Yesus dalam firman Tuhan yang terambil dalam kitab Lukas 22 ayat 42. Nah, dan berikut adalah bagaimana cara kita bersyukur. Ada banyak cara kita bersyukur, tapi di sini saya cuma ambil 1 poin saja, biar 1 poin menjadi berkat. Saya tidak tahu Bapak Ibu mungkin punya rasa bersyukur, banyak cara kita merasa bersyukur, tetapi bagaimana rasa bersyukur itu kita bisa mengolah atau mengungkapkan atau mengekspresikan rasa syukur itu, apakah dengan senak atau seadanya atau sesukanya, tetapi tidak benar-benar dalam hati. Nah, itu berarti kita masih merasa khawatir atau rasa hal-hal yang masih membuat kita jadi tidak nyaman dan lain sebagainya. Itu tandanya kurang kita selalu bersyukur. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa bersyukur itu dalam segala hal. Dari dalam segala hal ini, apa saja, baik senang, susah, sedih, itulah rasa bersyukur kita yang kita ungkapkan. Jadi bersyukur bukan saja karena kita mendapatkan hadiah atau dapat mungkin di kelas atau di kampus kita memiliki prestasi yang bagus, IP yang memuaskan sehingga kita merasa bersyukur, atau memiliki hadiah mobil atau sesuatu reward yang memberikan kita seakan-akan bagi kita ini pujian buat kita, jadi sehingga kita bersyukur. Kadang terpaku atau fokus kita itu hanya bersyukur karena sesuatu yang kita miliki dulu baru kita merasa bersyukur. Tetapi sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, kita khawatir, rasa frustasi, depresi dengan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, kita seakan-akan melupakan bersyukur yang sejati itu kayak bagaimana. Padahal bersyukur yang sejati itu tanpa mengenal suka, duka, senang, atau susah, itu kita ungkapkan, itu kita benar-benar mengekspresikan itu, kita nampakkan itu. Itu yang Rasul Paulus rasakan, yang dia lakukan. Dan dia
menyatakan hal itu kepada jemaat di Kolose. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa contoh dalam kitab, ada beberapa tokoh-tokoh yang dapat menjadi contoh dalam merasa bersyukur. Yang pertama di sana ada Lea, di mana dia merasa bersyukur karena dia melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak Ibu, kita tahu bersama yang anak itu yang namanya adalah Yehuda, yang berarti bersyukur. Nah, kita tahu kehidupan Lea bagaimana dia ingin mendapatkan seorang anak laki-laki. Dia selalu berdoa, pasti banyak hal yang dia melakukan. Mungkin berdoa atau memberikan pujian, persembahan, dengan banyak hal yang dia melakukan untuk penyembahan, puji-pujian untuk Tuhan dengan apa yang dia inginkan, tapi dia tidak nyatakan langsung. Tapi kita percaya kalau apa yang kita minta dengan sungguh-sungguh, pastilah Tuhan akan memberikan. Dan jelas bahwa Lea ingin mendapatkan anak yang sudah nyata bahwa Tuhan akan kasih. Tapi sesuatu yang kita minta, kalau kita tidak melakukan juga dengan tindakan, bagaimana mungkin kita mau dapat hal itu? Kita minta sesuatu dengan melakukan juga dengan tindakan. Dalam arti kalau kita melakukan sesuatu, kalau tanpa dengan tindakan, belum tentu kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Dan saya percaya bahwa kehidupan Lea juga, apa yang dia lakukan ini benar-benar yang dia imani dengan dia melakukan dengan rasa bersyukur, sampai Tuhan nyatakan itu dengan memberikan dia seorang anak, yaitu Yehuda. Mungkin dengan itu dia memberi nama nama Yehuda, bahwa dia tahu bahwa rasa bersyukur itu benar-benar Tuhan nyatakan dalam hidupnya dengan dia memberi nama itu. Begitu juga dalam pentabisan tembok Yerusalem atau orang-orang Lewi yang dipanggil untuk mereka dapat mengadakan pembaptisan, penabisan atau apa yang mereka dengan mengucapkan rasa syukur lewat kidung dan ceracap, gambus dan kecapi. Bapak Ibu Saudara akan baca dalam Nehemia 12 ayat 27. Dan kemudian rasa syukur kepada Tuhan, salah satunya adalah Raja Daud. Kita baru saja menyanyikan pujian dalam Mazmur 107 ayat 1. Yang tadi pujian yang baru saja kita nyanyikan bersama dari pujian yang pertama. Salah satu rasa syukur atau pujian syukur Raja Daud kepada Tuhan lewat hidupnya, dia menyatakan bahwa kehidupan dia itu tidaklah sesuatu yang semudah itu, tapi karena Tuhan, sehingga dia bisa melakukan ini dan itu dan selalu bekerja dalam kepemimpinan atau tugasnya, itu ada penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang dia alami selalu dia mengekspresikan dengan puji-pujian atau doa penyembahannya kepada Tuhan. Kemudian apa juga yang dirasakan Rasul Paulus? Dia juga mengatakan bahwa apa yang dia rasakan, aku mengucap syukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat ini dalam 1 Timotius 1 ayat 12, kayak sesuatu yang menurut kita tuh gampang karena baca.
Tetapi untuk melakukannya ya memang susah. Yakobus juga berkata kalau kita sebagai pendengar saja tetap tidak melakukannya, sama aja. Karena kita adalah pelaku firman, bukan pendengar. Ini salah satu ekspresi rasa syukur Paulus kepada apa yang dia lakukan selama masa dia melayani. Begitu kuatnya dia dalam pelayanan, sampai dalam penjara pun apa yang dia lakukan tidak kendor, tidak sampai di situ, tetapi dia punya motivasi terus dalam pelayanan. Bahkan dia mengajak juga ada beberapa rekannya, salah satunya adalah Timotius yang teman sekerjanya. Mereka melayani Tuhan di beberapa jemaat, salah satunya jemaat di Kolose. Dan salah satu kitab di Kolose yang pasalnya cuma 4 pasal, dibanding dengan 1 Korintus 1 dan 2 Korintus. Itu pasalnya panjang, tetapi kenapa Rasul Paulus menekankan atau meresponi di kitab Kolose? Karena salah satu jemaat di Kolose, Bapak Ibu, salah satunya adalah mereka melakukan juga apa yang sudah dinyatakan lewat firman itu. Mereka juga menyatakan kehidupan mereka datang dengan berseru, berserah, dan mengenalkan Tuhan. Dan banyak hal yang mereka mengekspresikan itu dengan pujian atau penyembahan mereka kepada Tuhan, sehingga muncul sesuatu yang membuat hati Paulus merasa senang. Salah satunya karena jemaat di Kolose melakukan apa yang sudah Paulus rencanakan, atau misi Paulus kepada jemaat di Kolose, sehingga jemaat di Kolose melakukan hal itu, sehingga membuat hati Paulus merasa senang dan merasa bahwa tidak sia-sia pelayanannya, apa yang dia sebar kepada jemaat Kolose, mereka melakukan hal itu, sehingga membuat hati Paulus merasa senang. Nah, Bapak Ibu, apa yang mengubahkan kehidupan jemaat Kolose sehingga menggerakkan hati Paulus yang tadi baru saja saya sampaikan? Yang pertama adalah iman mereka dalam Kristus. Itu terambil dalam Kolose 1 ayat 4 bagian A. Dan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang kudus. Dalam ayat 4 Kolose ayat 4b. Dan yang ketiga adalah mereka yang memiliki pengharapan yang mulia tentang surga. Nah, ketiga poin ini itu sudah membukakan hati Paulus, sehingga Rasul Paulus merasa senang bahwa tidak sia-sia apa yang dia berikan lewat firman-Nya untuk sebuah penginjilan kepada jemaat di Kolose dalam suratannya. Ternyata jemaat di Kolose melakukan hal itu, sehingga membuat hati Paulus kepada jemaat Kolose bahwa ini loh, ini yang aku merasa bahwa ternyata mereka melakukannya, walaupun aku tidak datang secara nyata dengan menyatakan diri aku kepada mereka, tapi lewat beberapa orang yang aku utus. Tetapi dia mendengar hal itu, dia merasa bersyukur bahwa ini salah satu ekspresi dia kepada mereka untuk mengungkapkan bahwa ini sesuatu yang dia nyatakan sungguh nyata dalam hidupnya, sehingga dia merasa jemaat di Kolose menjadi contoh yang baik, yang menjadi figur yang buat dia patut menghormati atau menghargai mereka. Nah, dengan memiliki iman kasih dan pengharapan yang benar, kita akan memiliki motivasi dan dasar yang kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini merasa bersyukur
dalam iman, merasa bersyukur dalam kasih, merasa bersyukur dalam pengharapan. Itu sebenarnya tidak dipisahkan, itu salah satu paket yang berentetan. Walaupun di Kolose ini ada perbedaan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratan Kolose, itu berbeda dengan Korintus 1-2 Korintus. Karena di sini menyatakan iman dulu, kasih dan pengharapan. Tetapi yang utama di situ adalah kasih. Ada alasan Rasul Paulus dalam penulisan suratannya, tetapi dari semua kitab atau tulisan Rasul Paulus dari beberapa 13 kitabnya itu tentang nasihat dan motivasi atau cara Paulus untuk memberikan tulisan kitabnya untuk memberikan semangat pada jemaat atau memberikan banyak pelayanannya dengan memberi motivasi. Nah, itu sebagai salah satu teladan atau contoh dia bahwa untuk memuliakan Tuhan atau memuji Tuhan itu sesuatu bukanlah hal yang mudah atau gampang itu atau seenaknya kita lakukan. Tetapi itu adalah suatu pengorbanan yang benar-benar kita mau menyatakan itu, berarti kita harus buktikan teladan itu yang benar-benar dirasakan seperti apa yang dialami Yesus. Nah, salah satunya adalah Paulus juga mengikuti teladan itu, ya, sehingga dia juga melakukan motivasi dengan banyak hal-hal yang dia berikan kepada jemaat di beberapa jemaat yang dia layani. Walaupun kita tahu dalam kehidupan Rasul Paulus di masa yang sukar atau masa yang membuat dia sebenarnya tidak layak, tetapi bagi dia itu suatu bagian yang Tuhan izinkan untuk dia terus tidak sampai di situ, tetapi dia mau melayani Tuhan. Sampai dalam tahanan pun dia masih saja menulis surat kepada jemaat-jemaat yang lain. Nah, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu dan kita semua? Kalau kita memposisikan kita atau posisi kita berada di posisi apa yang dirasakan Paulus, saya rasa sesuatu hal yang semacam itu tidak gampang ya Bapak Ibu, karena kita berada di dunia yang fana ini, dunia yang hanya sementara, karena kita sudah terbawa dalam kehidupan yang fana, ya sesuatu itu tidak gampang untuk kita memiliki hal itu. Berat, susah sekali untuk kita. Oke. Kita akan lanjut. Nah, ini prinsip dan aplikasinya. Kita memiliki dasar yang kokoh, yaitu kebenaran dalam Kristus Yesus. Di mana kita tahu ajaran Kristus yang untuk menolong kita terus menatap hari depan kita bagaimana dalam pengharapan. Artinya bahwa bagaimana kita dengan tantangan di hari ini itu ada damai sejahtera, karena berpikir sesuatu kalau kita tidak mengekspresikan sesuatu dengan iman kita atau kita hanya terbawa saja dengan arus hidup ini dengan terbelenggu, itu hal-hal itu yang akan membuat kita jadi terganggu, kita tidak nyaman karena rasa bersyukur kita yang kita panjatkan atau kita ungkapkan itu salah. Makanya keliru dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa bersyukur dengan melakukan sesuatu yang benar-benar tanpa menyimpang atau merasa sesuatu yang ada-ada saja kita lakukan dengan tanpa mengekspresikan rasa bersyukur yang sebenarnya, itu akan membuat kita keliru dalam kehidupan kita, sehingga banyak hal yang menjadi masalah dalam kehidupan kita karena kita kurangnya bersyukur, kita kurang pahami bersyukur yang sebenarnya itu ada banyak hal yang kita untuk selalu bersyukur. Bapak Ibu akan baca dalam Roma 5 ayat 2. Maka pengharapan memungkinkan setiap kita mengalami pertumbuhan dan berbuah. Nah, Bapak Ibu kita ingat bahwa pohon ara yang tidak berbuah, bagaimana akhirnya?
Berarti jangan kita berpengharapan itu hanya pada diri, hanya kepada harta, atau hanya kepada sesuatu yang bersifat sementara. Tetapi pengharapan itu, mari kita wujudkan itu dalam rencana Allah, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, itu Tuhan akan berikan. Dari sini Yesus punya cara untuk menolong kita mengatasi semua masalah yang mengganggu, baik itu iblis atau apapun yang mengganggu pola kehidupan kita, yang menghalangi apa yang kita lakukan. Nah, kita berjalan terus bersama Yesus. Jangan ada sesuatu yang membuat kita ragu. Kalau kita terus bersama Yesus, pasti ada kemenangan. Karena Tuhan juga berjanji, apa yang kita lakukan bersama Dia, dalam persekutuan dengan Dia, itu jadi lelah kita, apa yang kita selalu nyatakan dalam Tuhan, itu tidaklah sia-sia. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah Roh Kudus yang ada, yang selalu menyertai dalam kehidupan kita, yang dapat memberkati kita, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih hambanya Pak Timothy yang sudah menyampaikan sharing malam pagi hari ini bagaimana tentang hal bersyukur ya dalam iman, pengharapan dan kasih. Ya, amin. Ya, penting sekali memang kita harus bersyukur dalam keadaan segala apapun keadaan yang kita alami. Ya, pentingnya bersyukur. Amin. Ya, besok saya akan berbicara tentang sambungannya ini aja, ya, tentang kesombongan. Ya, nanti bagaimana akibat dari kesombongan ini bagaimana ini. Saya bisa akan berbicara ya di morning prayer besok pagi. Saya akan lanjutkan nanti. Oke, Bapak Ibu Saudara, ada yang mau didoakan pagi hari ini? Apakah ada yang merasa sakit di bagian kepala? Ada? Ada ya. Oke. Doakan ini Om, anak tante saya bulan Agustus ini mau calon ini Om, pegawai negeri. Apa? Mau masuk pegawai negeri. Anak tante saya namanya Putra Larosa. Bulan ini? Ya Om. Agustus seminggu lagi dia ikut ujian Om. Tes. Oke. Namanya siapa tadi? Putra Larosa. Putra. Ya. Kasih Om. Kita doain. Bapak dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan, saudara kami Putra Larosa yang akan menghadapi ujian untuk pegawai negeri Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hamba percaya Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Akan Tuhan akan memimpin dan menyertai dalam ujiannya. Berikan hikmat, akal budi untuk mengerjakan ujian ini dengan baik, dengan tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, hamba percaya Tuhan akan lulus dengan nilai yang terbaik. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak berdoa untuk Bu Mardiana ya. Apa yang bisa saya bantu doa Bu?
Pak Jonas, shalom. Shalom. Mohon doakan kembali Pak Jonas. Hari ini mulai buka les di rumah. Tapi sebagai manusia saya khawatir juga karena masa pandemi ini. Mohon doakan Pak Jonas, setiap anak yang datang ada dalam tangan Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Dan semua mereka bertambah pandai bertemu bersama saya di les. Seperti itu Pak Jonas. Ya Bu Madiana. Ya, saya doakan ya Bu. Ya. Bapak dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat segala perkara yang baik untuk Bu Madiana. Dan hari ini akan mulai membuka les offline. Kami percaya, kami mohon perlindungan-Mu Tuhan untuk Bu Madiana dan untuk anak-anak yang datang untuk les Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam situasi yang seperti ini Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu dahsyat. Tuhan akan melindungi Bu Madiana dan anak-anak semua itu terbebas dari virus COVID. Dan mereka boleh belajar dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada perisai-Mu, ada kuasa-Mu yang melindungi semua Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan Tuhan akan kirimkan untuk orang-orang yang datang ini Tuhan. Tempat Bu Madiana untuk datang les. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan membuka jalan untuk Bu Madiana dan keluarganya Tuhan. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati pekerjaannya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus ada perlindungan Tuhan. Oh ya Allah, karena ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Haleluya. Oh ya Allah, wasika ya Allah. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami menerima berkat dari Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Persekutuan yang kudus. Dan Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus. Berkat damai sejahtera sukacita turun atas kami semua Tuhan. Dan kami terima janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan, dan sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat pelayanannya Pak Timothy ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati semua Shalom. kita. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Yonas, tim semuanya. Terima kasih Pak Yonas. Shalom Timothy. Selamat pagi. Tuhan berkati semuanya. Iya. Shalom Pak Jonas, terima kasih doanya. Ya Bu Adiana, God bless. Terima kasih Om. Ya, God bless. Terima kasih Pak Yonas. I gave you my heart.